Salam. Immanuel. Immanuel. Salam. Bapak Mama, bersaudara kekasih Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang akan dimulai dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stefanus Apandi STH secara online. Ibadah Minggu Paskah ini berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus yang dengan tangan terbuka rela menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari Paskah ini, Ia telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Salam sejahtera, sukacita Paskah menyertai kita sekalian. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Nas yang membimbing kita dalam kebaktian ini, Injil Lukas pasal 24 ayat 5 dan 6. Injil Lukas pasal 24 ayat 5 dan 6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat Tuhan terkasih, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kudus kekal, kami muliakan nama Tuhan, karena atas pemeliharaan Tuhan saja maka kami masih ada sampai dan saat hari ini, dan kami didapati dalam keadaan selamat dan sehat. Kami mau membaca
dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, Roh Kudus, tuntun kami, beri hikmat-Mu kepada kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat memahami maksud firman Tuhan bagi kehidupan kami, untuk kami teladani, kami patuhi dalam kehidupan kami. Ampuni dan sucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terbaca dalam kitab pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 19. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidup setiap hari. Haleluya.
Shalom. Immanuel. Immanuel. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua yang beribadah dan merayakan Paskah hari ini. Hari ini kita sebagai gereja Tuhan diliputi kegembiraan. Karena kita mengingat momen Paskah seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu berita Yesus bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hanya di tahun ini suasana agak berbeda. Oleh karena saat ini kita dan seisi dunia berjuang melawan virus corona, melawan kecemasan dan penderitaan. Paskah dalam bahasa Ibrani dan Yunani berarti sudah lewat, sudah lalu, atau sudah terlampaui. Paskah mengingatkan semua orang percaya bahwa segala halangan dan tantangan sudah teratasi, sudah lewat. Makanya Paskah dirayakan dengan kegembiraan. Tema renungan kita pada hari ini, Yesus bangkit, ada harapan. Pertama Korintus 15 ayat 1 sampai 19. Mengapa Yesus bangkit ada harapan? Mengapa kebangkitan Kristus memberikan harapan kepada dunia, kepada manusia, kepada saya dan kita semua? Yesus bangkit karena adalah sebuah kenyataan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita bisa melihat ini dalam ayat 1 sampai dengan ayat 11 bacaan kita. Di sana terungkap bahwa orang-orang Korintus yang adalah jemaat Tuhan terdiri dari orang-orang yang telah mengalami perubahan hidup dan yang telah berpegang kepada firman Allah secara teguh. Sebab sebelumnya mereka bukanlah orang percaya. Dan karena itu, Yesus bangkit juga merupakan kegenapan perjanjian lama. Seperti dalam kitab Imamat yang berbicara tentang hari raya pendamaian orang Israel yang dilakukan setahun satu kali saja.
Yesus yang bangkit adalah kegenapan perjanjian lama sebagaimana yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 53. Yesus bangkit adalah kegenapan yang kita lihat dari pengalaman Nabi Yunus. Dan ini terungkap juga oleh penginjil Matius dalam Matius pasal 12 ayat 38 sampai 41. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus yang bangkit adalah suatu kenyataan ketika Ia menampakkan diri kepada orang-orang percaya, antara lain kepada Kefas, kepada rasul-rasul, kepada Yakobus, kepada lebih dari 500 orang, dan juga yang dialami oleh Rasul Paulus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus bangkit, ada harapan, karena Yesus bangkit adalah suatu kenyataan hidup. Yang kedua, Yesus bangkit ada harapan, karena Yesus bangkit, kuasanya harus dialami oleh setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat dalam ayat 12 sampai dengan ayat 19 bacaan kita, di mana diungkapkan oleh Paulus bahwa orang-orang yang percaya akan Yesus yang bangkit adalah orang-orang yang percaya oleh karena Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, menjadi serupa dengan manusia, dan telah mengalami segala sesuatu seperti manusia, kecuali dosa. Yesus bangkit. Karena itu bagi orang-orang yang percaya akan ada kebangkitan orang mati. Yesus bangkit. Dan ini menjadi kabar baik atau Injil yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Yesus bangkit. Maka orang-orang yang percaya dan yang memberitakan tentang Yesus yang bangkit tidak menjadi sia-sia kepercayaannya. Yesus yang bangkit, maka orang-orang yang percaya tidak lagi hidup di dalam dosa. Yesus yang bangkit justru akan membuat kita yang hidup ini akan bertemu dengan mereka yang percaya, akan bertemu dengan saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu mati di dalam Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, meskipun dalam hidup ini ada penderitaan, tetapi akan ada kemuliaan yang menjadi pengharapan kita di masa yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan memahami hal ini,
Maka kepada kita semua yang merayakan Paskah tahun ini, ada harapan baru. Dan itu akan dialami apabila kita memberikan diri kita masing-masing, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak, siapapun kita, supaya dikuasai oleh pengharapan karena kebangkitan Kristus itu. Kita perlu menyalakan pengharapan kita dari dalam hati kita yang terdalam, supaya kita bisa membagikan pengharapan kita itu kepada sesama manusia. Kita perlu memberitakan pengharapan kita kepada semua orang agar berwaspada dalam menjalani hari-hari hidup kita. Agar kita bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Agar kita saling menguatkan satu terhadap yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus yang bangkit dan kuasa yang membangkitkan Yesus tersedia bagi kita semua agar dapat mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Oleh karena itu, memaknai perayaan Paskah kita tahun ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, Yesus yang bangkit tersedia kemenangan bagi orang percaya. Kemenangan itu ketika kita berhadapan dengan setiap penderitaan dan kesulitan hidup. Terlebih bersama kita menghadapi virus COVID-19. Kita yang merayakan Paskah, kita telah diberikan kemenangan. Karena kita memiliki iman kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Maka saksikanlah kemenangan itu, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, untuk memberitakan kehidupan dan bukan menciptakan ancaman bagi kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus yang bangkit memberikan harapan kepada kita. Karena itu hal yang kedua, perbaharuilah kehidupan saya, Bapak, Ibu, saudaraku sekalian. Supaya kita memiliki ketabahan dalam perjuangan hidup ini. Lakukanlah semua yang jadi bagian kita dalam pengharapan bahwa semua yang ada
betapapun kokohnya, pasti akan berlalu. Virus corona juga pasti akan berlalu. Amin. Yang ketiga, Yesus yang bangkit mengingatkan kita untuk percaya bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Mungkin kita menghadapi situasi atau keadaan yang membuat kita merasa panik, putus asa, frustasi, kecewa, bahkan kita menangis dan takut, atau saling menyalahkan dan saling curiga. Tapi Yesus yang bangkit dapat membuat saya dan saudara-saudari tenang, supaya kita dapat melanjutkan hari-hari hidup kita dan mengelola setiap situasi dan kondisi yang berat dalam hidup kita dengan tetap bergantung hanya kepada Tuhan saja. Karena itu, marilah kita kembali dalam hidup kita masing-masing. Kita melihat keluarga kita masing-masing, bahwa dari tengah-tengah kehidupan ini, ketika kita merayakan Paskah, kuasa kebangkitan Kristus itu telah berkarya dan akan terus berkarya dalam hidup saya dan kita semua, terlebih dalam menghadapi virus corona ini, supaya kita menjalankan dengan taat semua anjuran yang telah disampaikan oleh pemerintah. Kita percaya bahwa virus corona ini pasti akan berlalu, karena di dalam Kristus ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kemenangan. Selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Esok dengan segala harapan, aku tak akan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, sesungguhnya hati kami diliputi oleh kegembiraan yang besar, karena Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi bagi kami umat-Mu, yang tidak saja merayakan kematian Kristus di atas kayu salib, tetapi kami juga merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kegembiraan yang kami miliki
adalah yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dan karena itu, meskipun kami berada dalam situasi penuh dengan pergumulan global, tetapi kami tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kami menyerahkan hidup kami masing-masing sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Kami yang hidup dalam rumah tangga kami. Tuhan, berikanlah kepada kami semua karunia-Mu, supaya dalam menghadapi kehidupan ini, termasuk pergumulan global tentang virus corona, kami tetap bergantung kepada Tuhan, bahwa bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Karena itu kami mohon ya Tuhan, tolonglah kami dalam pergumulan global ini, supaya oleh kasih sayang, supaya oleh kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, virus corona ini dapat terhenti. Pergumulan dan penderitaan umat manusia dapat beroleh kelepasan, dan kami dapat menunjukkan penyesalan dan pertobatan kami yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, agar bertanggung jawab dalam menjalani hidup ini seturut dengan maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Saat ini kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia, di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam Gereja Masihi Injili di Timor, lingkup Sinode Klasis Kota Kupang, dan Jemaat Immanuel Oepura. Tuhan, biarlah kegembiraan dalam merayakan Paskah menjadi bagian hidup kami masing-masing. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, Tuhan angkat dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan kami, memenuhi hati dan keluarga rumah tangga kami, supaya kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan Bapa di surga, berkatilah kerinduan hati kami sebagai persekutuan Jemaat Immanuel Oepura melalui panitia pembangunan gedung gereja, supaya pekerjaan terus berlanjut. Kami dapat memberikan dukungan semestinya, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami semua. Berkatilah panitia dan para tukang yang bekerja, supaya mereka diberikan kesehatan yang baik, diberikan hikmat dan akal budi, dijauhkan dari aral dan rintangan. Kami terus berdoa bagi upaya dunia menghadapi virus corona, teristimewa pemerintah Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Kiranya dalam kebersamaan kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami demi mengurai dan menghentikan penyebaran virus corona ini. Tanggung jawab kami untuk menjaga jarak,
Tuhan tolong kami dengan segala hikmat-Mu, agar kami setia melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua kami yang merayakan Paskah, biarlah kami senantiasa hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, menyertai semua keluarga, semua rumah tangga, agar kegembiraan merayakan Paskah benar-benar memberikan semangat yang baru untuk kami terus menjalani hidup ini dalam kasih sayang seorang terhadap yang lain. Inilah doa kami Tuhan, terimalah penyerahan diri kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Shalom. Immanuel. Immanuel. Shalom. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus tetap bergembira, termasuk ketika kita merayakan Paskah pada tahun 2020 ini. Kita tidak menyangkali bahwa situasi atau kondisi hidup global sekarang ini membuat kita untuk beribadah, bekerja di rumah kita masing-masing. Tetapi hendaklah kita memperhatikan sungguh-sungguh panggilan bahwa sebagai umat Tuhan kita bertanggung jawab untuk peduli terhadap kehidupan ini. Dalam hal ini, penyebaran virus corona mungkin bagi kita sedikit membatasi aktivitas kita sehari-hari. Namun, hendaklah kita memberi diri untuk berpikir secara positif bahwa semua yang terjadi ini ada di dalam kuasa Tuhan. Tuhan pasti punya maksud dan rencana. Karena itu, lewat perayaan Paskah ini, marilah kita terus temukanlah apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita.
dan yang paling penting adalah di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Sebab jika setiap keluarga atau rumah tangga sehat, jika setiap keluarga dan rumah tangga bahagia, itu adalah sumbangsi terbesar bagi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, lakukanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Inilah yang dapat kami sampaikan. Selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Immanuel. Immanuel. Shalom.